Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang menjelaskan tentang perancangan produk. Adapun kelompok satu yaitu Ardano Ardang, kemudian Rizka Satria, Akmal Asramiru, kemudian Vincentius Andi Permana Putra. Kemudian di sini Arta Boga akan dijelaskan oleh Mas Satria. Peta Antarboga mulai berbisnis pada tahun 1985, Peta Terbuka Cemerlang memulai perjalanannya di bidang distribusi. Berkat upaya kerja keras terus menjaga komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik, Arta Burga Cemerlang mampu mendapatkan pengakuan sebagai perusahaan distributor terbaik di Indonesia. Penghargaan sebagai The Best Food and Distributor telah berhasil diraih setiap tahunnya pada Corporate Image Awards, Image Indonesia Most Admired Company. Arta Boga Cemerlang percaya bahwa trustworthiness adalah hal terpenting. Next. Our company. Arta Boga Cemerlang menjadi distributor tunggal OT dan berhasil mengantarkan produk-produk OT kepada konsumen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Arta Boga Cemerlang memiliki jaringan distribusi dan logistik yang kuat, baik di kota besar maupun di kota kecil di seluruh Indonesia, dan berpengalaman dalam memasarkan beragam kategori produk, mulai dari produk-produk dengan siklus produk pendek yang membutuhkan pengawasan rumit, sampai ke produk inovatif yang membutuhkan proses penanganan khusus. Baik, saya lanjutkan. Kemudian di sini kita ada produk pembanding Arta Boga yang dibagi menjadi 3 contoh. Yang pertama ada Fulo yang menggunakan lapisan bulat dan panjang dengan isi yang full coklat pilihan. Kemudian yang kedua ada Tenggo. Di sini Tenggo menggunakan lapis pipih dan tipis dengan isian coklat yang full dan pilihan. Kemudian yang terakhir ada Tenggo Waffle. Tenggo Waffle sendiri menggunakan lapis tipis dan isian coklat full, dan ada crunchy-nya yang membedakan dari produk lain. Kemudian di sini ada matriks GE dari perhitungan daya tarik industri. Itu kita ambil contoh yang pertama, ukuran pasar yang memiliki bobot 20%, Fulo 7%, Tenggo 8%, dan Tenggo Waffle 7%. Yang kedua, tingkat pertumbuhan pasar memiliki bobot 16%, Fulo 6%, Tenggo 5%, dan Tenggo Waffle 6%. Yang ketiga, profitabilitas sektor. Di sini memiliki bobot 10%. Kemudian Fulo 8%, Tenggo 5%, dan Tenggo Waffle 6%. Yang keempat, lingkungan persaingan yang memiliki bobot 12%, Fulo 5%, Tenggo 6%, dan Tenggo Waffle 8%. Kemudian yang kelima ada kesempatan global. Di sini memiliki bobot 15%, Fulo-nya 4%, Tenggo 7%, dan Tenggo Waffle 5%. Kemudian yang keenam ada regulasi. Di sini memiliki bobot 14%, Fulo 3%, Tenggo 7%, dan Tenggo Waffle 5%. Yang ketujuh, kesempatan diferensiasi. Memiliki bobot 10%, Fulo 4%, dan Tenggo 4%. Kemudian Tenggo Waffle juga 4%. Kemudian ada yang kedelapan ada pola permintaan yang memiliki bobot 8%, Fulo 6%, Tenggo 6%, dan Tenggo Waffle 3%. Yang kesembilan, yang kesembilan ada hambatan masuk yang memiliki berbobot 6%, Fulo 6%, Tenggo 3%, dan Tenggo Waffle 3%. Dan yang terakhir, yang ke-10, ada struktur distribusi yang memiliki bobot 7%, Fulo 5%, Tenggo 2%, dan Tenggo Waffle 2%. Dari total keseluruhan
perhitungan daya tarik industri itu kita jumlah ada 10 item ya tadi. Kemudian dari ke-10 itu memiliki bobot 100%, lalu Fulo sendiri memiliki nilai 5,4, Tango 5,3, dan Tango Waffle 4,9. Kemudian akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Silakan. Ya, berikut merupakan matriks GE perhitungan kekuatan bisnis. Di mana yang pertama indikator kekuatan bisnis, yang pertama pangsa pasar, bobotnya 25%, volume-nya 8%, tenggonya 7%, tenggo levelnya 5%. Dan yang kedua profitabilitas relatif, bobotnya 20%, volume-nya 6%, tenggonya 5%, tenggo levelnya 6%. Yang ketiga, tim manajemen, bobotnya 15, volume-nya 5%, tenggonya 8%, tenggo levelnya 4%. Dan yang keempat, biaya tenaga kerja yang memiliki bobot 10%, volume-nya 3%, tenggonya 6%, tenggo levelnya 8%. Dan yang kelima ada akses pada saluran distribusi yang memiliki bobot 9%, volume-nya 4%, tenggonya 6%, tenggo levelnya 3%. Yang keenam, sumber daya keuangan yang memiliki bobot 3%, volume-nya 2%, tenggonya 4%, tenggo levelnya 2%. Dan yang ketujuh, kemampuan R dan D yang memiliki bobot 5%, volume 7%, tenggonya 3%, tenggo levelnya 2%. Yang ke-8, teknologi produksi, yaitu yang memiliki bobot 8%, volume-nya 4%, tenggonya 5%, tenggo levelnya 7%. Yang ke-9 ada fokus konsumen, bobotnya 3%, volume-nya 3%, tenggonya 3%, tenggo levelnya 4%. Dan yang terakhir atau yang ke-10 memiliki spesialis industri yang memiliki bobot 2%, volume-nya 5%, tenggonya 2%, tenggo levelnya 3%. Dan total keseluruhan yang telah didapat dari perhitungan kekuatan bisnis ada 10, yaitu yang memiliki bobot 100%, volume-nya 4,7, tenggonya 4,9, tenggo levelnya 4,4. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Akbar Asri, Amirul. Ya, di sini ada matriks GE. Di sini kelompok kami menemukan produk yang laris di pasaran, yaitu pertama ada Tango, kemudian Fulo, dan yang kurang laris di pasaran yaitu Tango Waffle. Jadi yang kurang laris di pasaran ini produksinya akan dikurangi sedikit, dan yang Tango dan Fulo itu produksinya ditingkatkan sedikit. Kemudian terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.